Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ahmad Azhar Bashir, mahasiswa kelas B Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, akan melakukan praktikum komunikasi terapeutik pada keluarga Nyonya Mutmainah, Nyonya M, 67 tahun, dengan riwayat hipertensi. Adapun beberapa media yang saya gunakan nanti yaitu lembar balik tentang hipertensi, pengobatan, pencegahan, dan terapinya. Kemudian ada alat tulis untuk mencatat nanti pemeriksaan. Kemudian ada alat untuk pemeriksaan, tensimeter, saturasi dan sebagainya. Kemudian ada juga nanti kita melakukan pemeriksaan kolesterol, gula darah atau asam urat, alat glukocek bisa diperlukan. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah beliau kita. Assalamualaikum. Ya Bu, permisi Bu. Saya yang kemarin mau datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemudian apa kabarnya hari ini? Baik. Ini sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, mungkin dengan Ibu Herliani ya. Saya janjinya hari ini akan datang ke sini untuk memeriksa Ibu Mutmainah, Ibu Mutmainah yang menurut info yang saya dapatkan dari petugas kesehatan di sekitar sini atau puskesmas sekitar sini, Bu Mutmainah ada riwayat tensi darah tinggi Bu ya, tinggi atau kita sebut hipertensi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Azhar Bashir. Saya mahasiswa perawat dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Jadi di sini saya pertama akan memeriksa dulu tekanan darah Ibu Mutmainah, kemudian akan sedikit menjelaskan terkait dengan hipertensi tadi atau tekanan darah tinggi. Kira-kira bersedia aja Bu ya, nanti kurang lebih mungkin sekitar 20-25 menit ya, mohon izin dulu saya. Nah, kalau boleh tahu berkenalan dulu kita Bu ya, sedikit pertama untuk Ibu Mutmainah Bu ya. Umurnya sekarang berapa Bu? 67 Bu ya, saya catat dulu ya. Memang ada riwayat darah tinggi Bu ya? Ada darah tinggi. Kalau yang lain ada riwayat penyakit lain, misalnya kolesterol, asam urat? Ada juga. Ada juga Bu. Kemudian yang di sampingnya siapa? Adik siapa? Oh, cucunya. Ibu yang di sampingnya? Kerja Ariani, anak dari mama yang kelima. Anak kelima ya. Saya Ibu Lilinyati, anak dari ketiga dari Ibu Mutmainah. Ini Ibu yang ini ya. Anak pertama dari Ibu Mutmainah, dan saya lagi anak masuk. Yang kemarin kita kontakkan Bu ya, untuk izin ke sini kemarin. Baik. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum saya menjelaskan sedikit tentang hipertensi, saya izin dulu untuk memeriksa tensi Ibu. Sekalian mungkin karena tadi ada kolesterol, riwayatnya juga asam urat. Dan juga nanti kita periksa sekalian ya, kolesterol, asam urat sama gula darah. Ya.
Ibu kalau pas ada keluhan mengarah ke darah tinggi biasanya tensinya berapa Bu? 150. 150 ya. Nah sekarang ini tensi Ibu 140 per 80. Biasanya per 90. Tapi sekarang ada pusing atau sakit badan atau leher sekarang ini? Udah ada cuma kaki sakit Rasa meriang ada cuma. dari dulu. Nah kalau ini oksigennya bagus, saturasi oksigen 98, lihat 95. Yang jantungnya juga bagus, cuman mungkin tadi tensinya agak naik sedikit. Tuh. Terima kasih. Kita periksa ini ya, kolesterol sama ini. Kita dapat dulu. Kasih tensi. Ya. Dulu pernah nggak Bu periksa ini? Maaf ya, asam urat udara sebelum hari ini? Tidak pernah. Pernah. Kita ya. Nah, ini untuk gula darahnya bagus dia 155. Kemudian kolesterolnya juga masih di bawah 200, 172 walaupun sudah agak tinggi. Tadi gula darah juga bagus di bawah 200. Kemudian untuk asam uratnya ini agak tinggi Bu, 6,5. Jadi kalau untuk perempuan nilai normal asam urat itu 2,4 sampai 6,0. Jadi ada setengah naiknya dari nilai normal. Tapi kalau sekarang ada nggak Ibu merasa sakit kaki sakit atau Kaki sakit. sekarang ini? Oh, Kaki kiri. ke kiri dia. Jadi nanti juga pasti kalau sudah di nomor. Nanti saya catat ya. Gula darah tadi 155, kolesterol 172, kemudian asam uratnya agak naik ya. Nah, biasanya nih untuk ibu Mutmainah atau juga untuk anak-anak juga sama juga. Kalau pas darah tinggi atau hipertensi itu apa yang dilakukan biasanya? Apakah misalnya ada minum obat tertentu atau bawa istirahat aja seperti apa? Dan dekat dan bisa istirahat tidur. Iya. Kalau makan gimana? Ada yang dibatasi nggak? Ada juga tingkat asing. Oh tidak. Kalau telur ada makan telur. Tidak makan. Kalau kayak apa ya? Singkong daun singkong Bilang juga hilang juga ya. Kalau obatnya biasanya apa? Kalau obat darah tingginya buat apa itu ya? ada nggak? Bisa diambilkan, dilihat dulu, kita lihat dulu. Ya. Nah, yang mana biasa diminum untuk darah tingginya? Atau pas asam uratnya kambuh? Nah, Amlodipin dia. Ini masih diminum nggak Bu? itu masih minum. Tapi tadi malam diminum nggak? Minum Minum juga. 2 malam. Ya, tapi sebelumnya sempat putus minumnya. Terus Sempat kalau ini tidak sakit merasa darah tinggi, Ah. tidak minum. Ya. Biasanya kalau darah tinggi itu apa gejala yang ibu rasakan, nenek rasakan? Kaki sakit, tangan sakit, talingan ini merasa dengar mangingin punah. Berdengung Bu, ya? Jadi kalau dikiranya rasa darah tinggi itu biasanya. Oh, Jadi kalau ini biasanya berubat tapi itu mah 150 darah. Lama kan ini. kalau biasanya kalau ke puskesmas itu apakah tiap bulan atau pas ada keluhan aja atau pas tiap minggu kan misalnya rutin? Ada keluhan. Ada keluhan aja. Jadi
mungkin ini sudah disimpan dulu ya. Jadi ini memang nanti saya jelaskan tentang obat-obat ini. Saya izin dulu menjelaskan dari awal tentang hipertensi darah tinggi, boleh ya? Ya. Pertama dulu tentang hipertensi. Jadi kalau hipertensi itu adalah kalau kita ukur salah satu tandanya adalah ketika diukur tekanan darahnya atau tensinya itu di atas 130 per 80 untuk orang dewasa. Memang bervariasi tergantung dari usia, kemudian tergantung dari bakat dari orang tersebut. Misalnya sudah biasa 150 tapi tidak pusing atau tidak ada keluhan, mungkin di situ batas normal beliau. Tapi kalau misalnya sudah ada keluhan dan ini secara umum di atas 130 per 80 itu sudah dikatakan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, apa faktor risikonya? Tadi gender, jenis kelamin. Biasanya laki-laki itu lebih banyak risikonya. Kemudian obesitas atau berat badan di atas normal, sudah di atas yang lebih dari normal lagi. Kemudian kurang gerak, aktivitas yang rutin. Kemudian umur tadi biasanya berisiko di atas, kalau sudah 50 tahun ke atas sudah berisiko. Kalau ibu matanya sudah 67 tadi ya, nah sudah berisiko juga. Kemudian genetik, misalnya ada di kakek nenek atau datuk-datuk di atas sudah ada riwayat, itu bisa jadi faktor risiko. Kemudian makan makanan yang memiliki garam tinggi, asin-asin. Kemudian ada minum alkohol, merokok, kafein, minum kopi yang mengandung kafein yang tinggi itu berisiko juga darah tinggi. Lanjut. Nah, beberapa tanda dan gejala selain diukur dengan tensimeter tadi, dengan tekanan darah tadi, gejalanya juga misalnya sakit kepala, sakit kuduk atau di leher ini, rasa pegal, rasa berat. Kemudian sulit tidur, kelelahan, ada rasa mual, muntah, bahkan sesak napas, gelisah, pandangan rasa kabur. Bisa juga tangan kaki rasa kebas. Saya izin dulu. Nah, jadi itu di antara tanda gejala tadi. Seperti yang ini sampaikan tadi, beberapa orang bervariasi tanda gejalanya, tidak mesti harus semuanya, mungkin salah satu atau tanda yang lain tadi sakit badan, tapi yang secara umum seperti ini. Kemudian komplikasi, kalau darah tingginya dibiarkan, tidak diobati secara benar, bisa mengakibatkan mungkin stroke. Sudah sering mendengar ya, nenek, ibu-ibu, adik sekalian orang stroke karena pembuluh darahnya pecah, biasanya mengakibatkan kelemahan, tidak bisa bergerak di sebelah atau semuanya, sebelahnya saja. Kemudian penyakit jantung, penyakit ginjal, karena pembuluh darah ini organ kita juga, karena mengantarkan makanan, mengantarkan sari-sari makan ke seluruh tubuh kan, untuk pembuluh darah ini. Jadi organ-organ penting akan berpengaruh. Jadi jangan disepelekan kalau ada darah tinggi, walaupun naiknya sedikit, kalau sudah ada gejala. Nah, pencegahannya yang pertama itu olahraga yang teratur. Tadi aktivitas teratur. Hari misalnya ada sediakan waktu 5 menit atau 7 menit, 10 menit. Kemudian hindari stres, karena kalau stres nanti juga mengakibatkan meningkatkan hormon-hormon, kemudian meningkatkan pembuluh darah, akhirnya naik tekanan darah tinggi. Mengurangi konsumsi garam tadi. Kemudian pemeriksaan rutin. Jadi kalau misalnya ada tenaga kesehatan sekitar sini atau fasilitas kesehatan semacam puskesmas, boleh di rutin membawa ibunya, membawa neneknya, bawa datang, minimal periksa tensi dan tanda-tanda vital lainnya kayak seperti tadi nadi, tekanan detak jantungnya.
mungkin minimal ya 2 kali sebulan kalau karena sudah ada resikonya. Nah, selanjutnya kita ke pantangan. Jadi ini secara umum ada makanan untuk pantangan makanannya seperti jeru-jeruan, kemudian makanan asin, makanan instan, daging kambing, daun singkong, ini juga bisa menyebabkan asam urat juga. Melinjo dan daunnya, durian, tape, dan juga termasuk telur bebek. Kalau di sini kan banyak telur bebek, kolesterol tinggi, karena kolesterol itu juga menyebabkan salah satunya resiko untuk darah tinggi. Jadi mungkin ini sudah mengurangi seperti ini ya tadi ya, yang asin-asin seperti ini. Selanjutnya kayak gimana terapinya atau pengobatannya? Tadi seperti tadi dikatakan olahraga yang teratur, makan dengan gizi seimbang, artinya jangan juga kita berlebihan makan karbohidrat, makan nasi banyak juga nanti bisa jadi gula darahnya naik. Atau makan sayur aja, sayur singkong tadi, daun singkong, nanti semuanya jadi diseimbangkan sesuai dengan takaran kebutuhan. Kemudian istirahat yang cukup, tidak merokok nih pasti ya, tidak minum alkohol, kemudian minum obat secara teratur. Jadi saya lihat tadi ada amlodipin 1x1 dari dokternya tadi. Nah kalau secara ilmu medis itu harus diminum teratur karena ibunya sudah pernah ada resiko darah tinggi, tekanan darah tinggi, hipertensi. Jadi kalau dari dokter 1x1 malam misalnya ya harus diminum. Nanti kalau tidak diminum teratur naik lagi tensinya. Syukur-syukur kalau masih sedikit naiknya. Nanti kalau misalnya naiknya tiba-tiba ekstrim sampai 200, risiko stroke lagi nanti. Nah, kemudian tadi cek tekanan darah rutin. Ini sekedar tambahan. Perawatan di rumah, konsumsi garam 5 mg per hari. 1 sendok teh lah sehari diusahakan, jangan terlalu banyak. Jadi, untuk 1 hari, bukan 1 kali makan. Ini dikurangi. Kemudian jika ada yang sakit bisa istirahat dulu, relaksasi dulu, jangan dipaksa bekerja berat. Kemudian ada juga pakai mentimun. 2 buah mentimun dicuci 300 gram, kemudian diparut, airnya disaring, kemudian diminum. Ini secara tradisionalnya mungkin sudah tahu juga mentimun. Nanti kita sama-sama praktekkan di lain kesempatan. Kemudian, nah untuk misalnya memberat atau kapan kita bisa membawa ibu atau siapapun, nenek atau siapapun ke fasilitas kesehatan itu kalau dia sudah memberat, ciri-ciri kriterianya apa? Sudah tidak dapat ditangani di rumah, jadi misalnya tadi sudah dikontrol makannya, istirahat sudah, dan tadi minum air rebusan mentimun sudah juga, obat rutin sudah diminum, tapi ternyata keluhan masih ada atau memberat, makin sakit kepala, sakit ini, rasa berat atau rasa kebas, kesemutan, sakit kaki, nah itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Di sini ada puskesmas dan klinik. Kemudian sakit kepala yang berat, tadi pusing, mata berkunang-kunang, kemudian tengkuk terasa berat dan kondisi bertambah parah, maksudnya semakin lemas, semakin susah diajak berkomunikasi dengan lancar, itu segera dibawa, jangan terlambat. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kira-kira sebelum ya, ini ada yang ingin ditanyakan dulu dari ibu-ibu, dari nenek atau dari adik? Ya, silakan Ibu Nurulani. Terima kasih kesempatannya. Kalau hipertensi itu bisa terjadi dari asam urat yang tinggi. Ada kenapa? Apa hubungannya itu asam urat dengan darah tinggi? Oh iya, jadi dikoreksi dulu.
Sebenarnya untuk yang lebih berisiko adalah kolesterol yang tinggi. Tapi meskipun kolesterol yang lebih berisiko, asam urat pun punya risiko yang lain, karena tekanan darah ini tergantung dari salah satunya tergantung pertama dengan curah jantung, maksudnya jantung memompa darahnya. Kalau ada masalah di jantung juga pasti berpengaruh pada tekanan darah. Kemudian di pembuluh darahnya, kalau seperti kita pipa atau selang, pipa itu semakin sempit tekanannya semakin deras kan. Kalau besar kan kurang, kalau kita persempit. Nah, ketika ada asam urat atau kolesterol yang istilahnya menempel di pembuluh darah, itu misalnya diameter pembuluh darah seperti ini, tiba-tiba ada yang menempel di sini, otomatis semakin sempit kan. Apalagi asam urat itu bisa menyimpan radang di tulang-tulang. Itu akhirnya tekanannya jadi naik. Nah, itu yang menyebabkan beresiko juga. Ya, ada yang menempel. Kalau istilah kita pipanya ada yang karatan. Nah, pipanya harus kita jaga pola makan kan. Itu kalau nenek ada yang disampaikan. Kalau kakinya sakit bagaimana mengatasinya? Ya. Yang pertama tadi kita harus istirahat dulu dari aktivitas, misalnya aktivitas yang berat tadi jangan dulu. Kemudian dicoba tadi istirahatkan, kemudian coba diurut-urut dulu. Ini di rumah dulu ya ceritanya dulu. Bisa kaki direndam ke air panas bisa? Ya bisa. Jadi bisa dikompres dengan air hangat atau direndam, karena air hangat itu salah satunya bisa melebarkan pembuluh darah. Nah, akhirnya jadi lebih lancar, jadi lebih ringan mengalirnya. Kakinya rasa nyinyir tulang. Terasa nyiru gitu nah ya. Karena memang bisa direndam ke air panas. Boleh, tapi bukan air panas, air hangat nek. Kalau panas walaupun misalnya rasa di DKT itu rasa bisa di DKT itu. Ini diurut. Kalau terlalu panas kakinya sakit. Tambah sakit nanti lah apa namanya melepuh nanti. Terus kalau misalnya kalau bisa segera diperiksakan juga ke dokter, siapa tahu tadi asam uratnya tinggi, apalagi sekarang nenek kan asam uratnya tinggi tadi itu 6,5. Bisa tadi ada obat asam urat juga saya lihat bisa diminum sesuai dengan dosis dokter. Nanti kalau untuk terapi selain dokter seperti tadi kata nenek kan rendam air hangat, diurut-urut, diistirahatkan atau ditindikan kakinya, jadi supaya nggak terkumpul di kaki nanti nyerinya darahnya bisa diurut pakai minyak putih kan. Karena kalau yang hangat itu melebarkan pembuluh darah, jadi lebih lancar alirannya. Nah, kalau saya boleh bertanya kembali, tadi kan saya ditanya nih, tapi ada pertanyaan lagi nggak dulu? Ya silahkan. Ya. Pada dasarnya, terima kasih tadi Ibu Ida Farida ya. Pada dasarnya yang beresiko itu adalah usia di atas 50 tahun. Tapi tadi kan ada juga faktor risiko seperti genetik atau keturunan. Jadi memang ada yang saya pernah menemui ada usianya yang masih belasan tahun, tensinya sampai 180 ada. Kemudian ya masih muda, masih aktif, tidak ada gemuk, tidak gemuk, istirahatnya bagus, olahraganya bagus, tapi tensinya 180. Ya kemungkinan mungkin juga pola makannya, dia senang makan yang tadi yang asin, kemudian soft drink yang instan. Kemudian memang ada keturunan, kita kaji ayah ibunya memang hipertensi sampai ke kakek neneknya. Jadi semua orang berisiko, apalagi sudah ada keturunan. Makanya salah satunya tadi dengan pola hidup, pola makan, pola istirahat. Itu. Jadi dan cek rutin. Misalnya kita nggak tahu kita tensinya tinggi atau enggak, kecuali dengan di saatnya diperiksa tekanan darah. Mungkin ada lagi?
Kalau misalnya Iya silakan. maaf, Enggak ada. Enggak kalau apa-apa. misalnya hipertensi kita cuma minum air yang lebih banyak misalnya, apakah bisa menurunkan tekanan darahnya? Oh baik Bu. Kalau secara teori itu kalau minum air banyak saja tidak bisa langsung menurunkan tekanan darahnya, apalagi kalau misalnya usianya sudah di atas 50 tahun. Biasanya kemampuan untuk mengeluarkan cairan, misalnya kencing lah bahasa kita kan, itu sudah mulai berkurang. Takutnya nanti malah tubuhnya yang bengkak gitu. Nah, kalau kita minum terus, memang bagus minum kalau 8 gelas sehari atau 1,5 liter tuh memang sudah direkomendasikan. Tapi kalau untuk menurunkan darah tinggi dengan minum banyak itu agak keliru. Tapi ya karena kalau cuma minum saja itu takutnya juga terjadi penumpukan di dalam tubuh, malah bisa naik lagi tensinya. Kalau cuma itu, jadi makanya harus istirahat, tadi dibarengi dengan obat tadi juga, kemudian dengan pola makan yang bagus, tidak yang asin. Kalau misalnya banyak minum air putih tapi tetap makan ikan kering misalnya, kemudian di sini ada katanya wadi kan yang tinggi garamnya, tetap saja sama saja karena tetap terkumpul masalahnya dalam tubuh. Tapi kalau misalnya untuk menjaga kesehatan, mencegah, bukan untuk langsung minum darah tinggi, itu dia bagus untuk dengan minum konsumsi air sesuai dengan apa tadi nasihat dari ahli-ahli kesehatan tadi. Tapi kalau untuk menurunkan darah tinggi langsung kurang efektif ya, maksudnya keliru juga. Kalau untuk mencegah boleh kita amalkan karena memang seperti itu. Kita ambil lagi. Nah, jadi tadi sudah saya bertanya, sekarang saya giliran bertanya untuk yang kita pelajari tadi. Yang pertama nih, apa nih pantangan kira-kira pantangan makanan yang harus dihindari supaya ibu mutmainnah, tidak berisiko darah tinggi atau kita semua. Silakan ibu bisa menyebutkan tadi pantangannya apa saja, boleh berapa, satu atau dua. Tantangan apa? Makanannya Daging kambing, Daging kambing, di telur bebek, ya, ikan asin, ya. lelah bekerja, Untuk ya aktivitasnya dia. jangan stres. Ada lagi, jangan stres. Ya. Sipa, harus banyak tidur, banyak tidur ya, istirahat tadi. Kalau Sipa tadi ingat nggak tantangannya apa saja? Jangan makan jeruan, Jangan, ya. daun singkong. Oh, apalagi Minum alkohol lagi. kalau SS pak, Kalau es tidak ada pengaruhnya sih sebenarnya Bu. Dan pengaruhnya paling ke anu saja nanti mungkin bisa faktor. jangan terlalu banyak makan es. Nah, tadi pantangan. Sekarang yang harus dilakukan apa nih? Boleh siapa aja, nenek atau yang lain? Ibu Herlian aja. istirahat, bisa olahraga teratur. Ya. Pantangan makanan jangan dimakan. Bisa juga minum obat. Minum obat juga rutin. rutin. Ke rumah sakit, rutin berperiksa. Periksa, ya betul. Betul nggak? Ya, Betul. Sipa gimana? Betul nggak tadi? Yang di tante. Betul ya. Nah kalau satu lagi kan ciri-cirinya, kalau yang harus ciri-ciri kriteria, kita harus membawa ibu, nenek atau siapapun yang resiko darah tinggi ke fasilitas kesehatan. Apa kriterianya? Ketika apa gitu? Ya silahkan Bu. kepala pusing berat, Ya. kemudian tumpuk sakit, bisa Sakit. mual, muntah. Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Hati sakit, Ini sakit. ya. Betul? Sudah berkurang-kurang tadi ya, betul. Pipa ada? Kita sepakat aja dengan yang dikatakan nenek sama tadi. Betul, ibu tadi kalau sudah berat atau bisanya tadi saya tambahkan sedikit, nggak ada lemes, rasa kesemutan, atau hati-hati,
segera dibawa. Dan jangan lupa tadi di kontrol rutin ya. Ya. Kalau ada puskesmas. Berarti kesemutan tangan dari kaki itu termasuk darah tinggi. Bisa jadi Bu, tapi bukan berarti harus darah tinggi, itu karena asam urat. Makanya kita perlu rutin memeriksa. Boleh kalau misalnya memang sudah neneknya ada risiko seperti ini, di rumah sedia tensi sebenarnya bagus, belajar nanti bisa sama saya atau yang petugas kesehatan lainnya kita. Jadi beli, kalau pasien-pasien yang pernah saya temui yang lain itu mereka beli sendiri yang digital itu. Jadi kalau sudah ngerasa nggak enak badan, langsung pasang sendiri tensi, oh tinggi langsung ke dokter atau langsung ke dokter. Itu bisa salah satu jadi masukan untuk kita. Nah, gimana nih perasaannya setelah kita sama-sama berdiskusi tadi, sama-sama belajar tadi nih tentang kesehatan ini, perasaannya sekarang gimana? Rasanya rasa terkurang lah sakitnya, kaki terkurang sakit, sudah merasa lega tahu Lega, itu ya. penyakit nenek. Lebih paham nih ya. Ya, Yang sebelumnya nggak paham jadi was-was nih ya. ya. Kalau ibu, Iya. ini Pak. Udah paham, bisa menentukan oh ini penyakit darah tinggi. Cara pencegahan kan bisa kita sebisa kita mengatasinya dulu, lalu kalau tidak bisa lagi dibawa ke dokter. Jadi kita sudah paham pencegahan dari makanan ataupun cara mengatasinya. Kalau Sipa diri disampaikan juga perasaannya gimana setelah tadi kita belajar tadi? Nah, ya nanti ini belajar. Ibu, tadi. Bapak ilmu tadi menjadi tahu bahwa berat badan itu perlu dikurangi. Ya, di yang ideal, jadi Yang bukan ideal. sekedar kurus saja nanti bermasalah juga kalau ya, nanti saya hadiahkan saja sama buat ibu, buat yang di sini juga yang mau kalau mau dibaca lagi mungkin itu dibantu Berliani, masuk rumah ibu Lili sama adik Sipa. Banyak terima kasih atas beriannya, Insya Allah kami terima. sama-sama Bu, nanti jangan lupa kontrol ya. Ya. Nanti Nah, kami beca-beca. iya. Sengaja saya print yang besar Bu biar mudah melihatnya nanti. Iya, iya. Nah, mungkin demikian dulu Bu ya. Nah ya, teman kita kali ini mungkin nanti kita selanjutnya akan kita berdiskusi lagi mungkin terkait dengan bagaimana prosedur kita di fasilitas kesehatan. Bagaimana. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu. Saya mohon pamit. Selamat pagi ibu-ibu dan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih Ya, atas sama-sama. pemeriksaannya. Sama-sama.